Budi meletakkan tubuh Mang Taya dekat teras, sementara tangannya mengambil cangkul dan menyeret tubuh Mang Tatang ke salah satu kamar di dapur yang memiliki sumur tua. "Tahan, Mang," tegas Gama, dan seret. Pisau tajam milik Budi menyayat kulit leher Mang Taya hingga terlihat tulang yang sebelumnya ditanam oleh Ki Julhamdi. Bersamaan dengan erangan Mang Taya, Gama melihat jelas kepala Mak Nur tiba-tiba bergerak sedikit dan tulang yang sudah menyatu dengan darah hitam itu mengeluarkan asap. Gama langsung membawa kain-kain yang tergeletak. Usapan tangan Gama pada wajah Mang Taya membuatnya terlelap, bersamaan dengan darah merah keluar dari leher dan luka bekas cakaran meong hidung yang cukup banyak. Budi, ucap Gama. "Tunggu sebentar lagi, Gam," jawab Budi yang terus menggerakkan cangkul di sebelah sumur dengan lubang cukup dalam. Mang Tatang yang masih ketakutan hanya bisa berbaring sambil matanya menatap ke arah atap rumah kayu sambil beberapa kali mengerang. Jika di dalamnya sumur dapat membuat nenek tua barusan tetap hidup, aku penasaran bagaimana dengan dalamnya tanah. Sama halnya dengan kalian menggali mayat ibunya Iman beberapa tahun lalu, ucap Budi, mengangkat tubuh Mang Tatang lalu memasukkan ke dalam lubang. Srek, srek, srek. Tanah yang sudah menumpuk di sebelah sumur itu Budi kembali masukkan ke dalam lubang yang di dalamnya sudah ada tubuh Mang Tatang yang tidak percaya dengan apa yang Budi lakukan. "Bud," tegas Gama. "Maaf, Gam, ini aku sisakan kepalanya saja. Tidak aku kubur hidup-hidup," jawab Budi ketika tanah itu sudah satu jajar dengan pundak Mang Taya hingga ia hanya mampu merasakan perih dan tak dapat bergerak sedikit pun. Gama masih tidak percaya dengan segala rencana Budi, sementara mulut Mang Tatang baru saja Budi sumpal agar tidak mengeluarkan berisik. "Biarkan saja tulang itu tertanam di leher Tatang, biar jadi pertanda dengan apa yang kita lakukan. Aku yakin rumah ini masih menyimpan sesuatu yang perlu Iman ketahui," kata Budi, mengangkat tubuh Mang Taya yang ia tutupi dengan kain yang membentang di jemuran baju. Setelah memasukkan kepala dan tubuh Mak Nur ke dalam dapur, Budi menutupnya dengan rapat seolah tidak terjadi apapun malam ini di rumah kayu. Dia tidak akan cepat sadar sebelum darah dalam tubuhnya normal kembali, Bud. Sosok yang ditanam Ki Julhamdi bukan sembarangan, ucap Gama berjalan melewati lubang tembok, mengikuti Budi yang memangku tubuh Mang Taya. "Biarkan Mak Sutiah bicara dengan Iman. Aku penasaran apa yang akan dilakukan dukun bajingan itu setelah istrinya mati, Gam," jawab Budi, membuat Gama yang baru mengetahui bahwa nenek tua yang pertama kali menerima ilmu lumpuh raga adalah istri Ki Julhamdi. Gama meyakini tidak akan ada yang rela istrinya mati dengan cara seperti tadi. Namun apa yang sudah menimpa Iman belasan tahun serta kematian Ibu Sari Puspa, semua hal itu dirasa adil. Tinggal selanjutnya Iman mengetahui semuanya sesuai keinginan Kyai Tasrif dan Ki Dudui yang belum sama sekali memberikannya kabar. Sebuah kendaraan bak baru saja mundur perlahan di halaman rumah Mak Sutiah yang pernah dikunjungi Gama dan Budi. Iman memapah tubuh tua Mak Sutiah yang belum dapat berjalan normal karena di bagian kakinya semakin membengkak akibat injakan Mak Nur. "Lewat belakang saja, Iman," ucap Mak Sutiah sambil menahan rasa sakit. Iman hanya mengangguk sambil terus mengingat ucapan Mak Nur sebelum mencoba menghabisinya. Pelan-pelan, Man," tegas Mak Sutiah. Tubuh Mak Sutiah langsung duduk di teras belakang rumah sambil meluruskan kaki yang semakin membengkak. "Mak, apa benar ucapan nenek perias pengantin itu? Ibu Sari ketika hidup dan saat menikah bahkan bilang sampai ibu menjadi mayat dirias juga. Nenek itu bilang suaminya adalah Pak Soma,"
Tanya Iman semakin penasaran. Dirinya ingin mendengar dari mulut Mak Sutiah. Mak Sutiah hanya mengangguk. Pikiran dan hatinya masih berkecamuk, tidak menyangka bahwa anak Sari Puspa kini menemukan garis takdir untuk mengetahui hal ini dengan resiko yang bahkan mengancam nyawanya. Berarti Iman adalah anak Pak Soma, Mak? Tanya Iman perlahan. Belum tentu. Lebih baik kamu kembali ke rumah Kiai Tasrif, Man. Percaya kepada emak, ritual punggel ireng itu harus terus berlangsung, mengikat sampai mati, dan jangan sampai kamu meneruskan, kata Mak Sutiah sambil meneteskan air mata. Malam yang semakin larut bukan hanya membawa angin yang menerpa halaman belakang rumah Mak Sutiah saja, namun membawa kenyataan lain yang baru Iman ketahui. Hingga ia terdiam mempertanyakan dari mana darah dagingnya itu berasal. Man, ini yang kamu perlu tahu sebelum Mak mati, kata Mak Sutiah tiba-tiba. Katakan, Mak. Iman harus tahu semuanya, Mak, jawab Iman sambil berusaha membenarkan posisi duduk Mak Sutiah yang terlihat tidak nyaman dan terus merasakan sakit pada kakinya. Mak Sutiah menganggukkan kepala. Dalam hatinya sudah mengambil keputusan puluhan tahun lalu sebagai dendam pada kematian suaminya. Emak yang dulu membawa Mak Nur sebagai paraji, yang ikut membantu ibu kamu melahirkan bayi bernama Iman Supata, sebuah nama yang sudah disiapkan Pak Soma. Sari Puspa seharusnya tidak hamil agar ritual punggel ireng itu mengambil nyawa perempuan-perempuan yang seharusnya terus-menerus dinikahi Soma. Kelahiran kamu ke dunia adalah musibah bagi Soma, ucap Mak Sutiah sambil menatap wajah Iman seperti tidak percaya dan kaget mendengar sebuah pengakuan. Benar berarti, Mak, Iman anak Pak Soma? Tanya Iman sambil mengingat semua ucapan teramat penting yang keluar dari mulut Mak Sutiah. Belum tentu, karena sejak Sari menikah dengan Soma, Julhamdi sudah sering dan tidak terhitung menyetubuhi ibumu. Maaf, hal ini harus Mak katakan, Man, tegas Mak Sutiah. Iman langsung terdiam. Ucapan Mak Sutiah membangkitkan sesuatu dalam dirinya ketika ia mengingat bagaimana hari-hari terakhir ketika ibunya sebelum meninggal. Hal itu berlangsung sejak kamu masih bayi, Man. Sejak itu juga Mang Taya mengurusmu, Iman. Hanya itu yang Mak ketahui, dan Mak melihatnya dengan mata kepala Mak kelakuan Julhamdi bejat itu, Iman, lanjut Mak Sutiah. Tangan Iman bergerak untuk mengusap air mata yang keluar melewati pipinya. Tangannya semakin mengepal sekuat tenaga. Soma dan Julhamdi, dua orang iblis biadab. Hal itu yang harus kamu tahu dan ingat. Siapapun bapak kamu, mereka orang-orang biadab, tegas Mak Sutiah penuh emosi. Nafas Iman semakin menggebu-gebu mendengarkan ucapan Mak Sutiah. Rasa sabar terbatas yang dimiliki Iman perlahan lenyap, tergantikan dengan rasa sakit hati yang tak bisa ia bayangkan ketika kebiadaban itu menimpa Ibu Sari ketika masih hidup. Sebelah kampung ini kamu bisa berjalan kaki. Rumah paling ujung setelah jalan menemukan ujungnya adalah rumah Mang Taya. Temui Teh Denok. Dari istri Mang Taya kamu akan tahu lagi sesuatu penting, ucap Mak Sutiah sambil menunjukkan arah. Iman hanya mengangguk. Kedua matanya terus meneteskan air mata, dan sudah beberapa kali ia usap. Satu lagi, lanjut Mak Sutiah. Katakan, Mak, jawab Iman, suaranya menjadi berat. Jangan kembali ke rumah kayu. Dan jika emak mati, tolong kuburkan selayaknya manusia, Iman, ucap Mak Sutiah berusaha berdiri dan menolak untuk dibantu oleh Iman agar ia segera pergi dari rumahnya yang akan segera menerima mara bahaya. Langkah Iman tergerak cepat ke arah samping kampung yang sudah Mak Sutiah katakan. Kedua kakinya telah berada di atas jalan kerikil yang akan membawanya ke bagian ujung rumah Taya. Di sana, ucap Iman mengatur nafas yang sudah ngos-ngosan.
dengan terus disuguhkan bayangan masa lalu Ibu Sari Puspa yang kini berkecamuk dalam pikiran dan hati yang penuh dengan emosi. Sebuah rumah yang tak berbeda jauh dengan rumah punya Mak Sutiah itu sudah Iman dekati. Lampu kuning depan yang menyala terang sebelum pintu menampakkan jelas pemandangan tubuh Iman. Tidak dikunci, ucap Iman ketika memegang gagang kunci pintu rumah. Krekat. Taya, apa kamu sudah pulang? Suara yang baru pertama kali didengar oleh Iman dari seorang perempuan menyambut langkahnya masuk ke rumah Mang Taya. Namun ketika Iman menunggu suara Teh Denok keluar dari kamar, sama sekali tidak menampakkan wujudnya. Aku sudah lama tidak minum obat, Taya. Tolong. Iman semakin kebingungan. Langsung melangkahkan kakinya menuju suara dari salah satu pintu kamar yang terbuka. Taya. Teh Denok, maaf, saya Iman, anak Sari Puspa, kata Iman sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Astagfirullah, ucap Iman. Tubuh Teh Denok terdampar di atas ranjang dengan wajah yang sudah menghitam. Kedua matanya menengok ke arah Iman sangat kaget. Maaf, tidak sopan Teh Denok, kata Iman tubuhnya bergetar. Keadaan tubuh Teh Denok mengingatkan Iman pada keadaan Ibu Sari, terkapar kaku tanpa bisa bergerak. Setelah belasan tahun, benar seperti yang Taya katakan, pada akhirnya kamu akan menemui saya, Iman Supata, tegas Teh Denok. Membuka mulut, terlihat jelas lidahnya sudah berwarna hitam. Iman berjalan mendekat ke arah tepi ranjang dengan perlahan dan tidak menyangka bahwa keadaan Teh Denok sekarang seperti mayat Ibu Sari ketika meninggal. Mak Sutiah sudah bicara dan saya disuruh kemari, Teh, kata Iman, kini menahan bau busuk. Teh Denok terus memperhatikan Iman dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti ingin memakannya hidup-hidup. Aku mengenal ibu kamu, Iman. Sari Puspa ditemukan oleh suami Mak Sutiah hingga menikah dengan Soma. Semua yang terlibat dalam punggel ireng ini akan terikat dan mati secara perlahan seperti diriku sekarang. Lalu kamu tahu apa yang paling berbahaya sekarang? Ucap Teh Denok memaksakan tubuh lemahnya yang tak berdaya itu terus berbicara. Aku sudah tahu semua kebiadaban Julhamdi dan Soma. Aku sudah tidak peduli lagi siapa bapak aku berasal, Teh. Katakan saja, kata Iman. Bagaimana jika bapak angkat kamu, Kiai Tasrif, yang bahaya malam ini? Keluarga mereka dalam incaran juga, Iman, dan harus mati di tangan Soma dan Julhamdi. Taya yang memberitahu hal itu kepadaku sebelum ia tak pulang beberapa hari ini, ucap Teh Denok. Akan aku cari Arta Soma dan Julhamdi, tegas Iman. Rasa sakit apa yang menimpa Ibu Sari sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Krekat. Tiba-tiba pintu depan rumah Mang Taya terbuka, membuat Iman dan Teh Denok seketika kaget. Tidak usah mencariku, anak biadab. Biar aku yang membunuhmu sekarang juga. Lelaki yang sudah tak mengenakan baju dengan keringat yang membanjiri tubuh, yang memiliki luka panjang di punggung, sedang berjalan ke arah kamar Iman dengan menggoreskan golok panjang dan tajam ke arah lantai. Srek, srek, srek. Suara golok panjang itu terus mendekat untuk menjemput kematian Iman. Arta Soma, kata Teh Denok panik. Pergi Iman, cepat, pergi, lanjut Teh Denok semakin ketakutan. Langkah Pak Soma dengan kedua bola matanya yang sudah menghitam itu tiba-tiba berhenti dan menengok ke arah pintu depan, lalu tersenyum tipis. Kendaraan roda 2 yang dikemudikan oleh Gama baru saja tiba, dengan membawa tubuh Mang Taya yang sudah sadarkan diri dihimpit oleh tubuh Budi di belakangnya. Bagus, akan aku habisi semuanya di rumah ini, ucap Pak Soma terus melangkahkan kaki ke arah kamar. Kematian Sari Puspa dan punggel ireng itu membawa petaka yang sesungguhnya, ucap Teh Denok pasrah ketika tubuh Pak Soma yang tanpa mengenakan pakaian
sudah berdiri di depan kamar, saling berhadapan dengan Iman. Angin kencang dan pekatnya malam menjadi saksi sesuatu buruk sedang terjadi di balik tembok rumah, yang kini terkena sorot lampu kuning dari kendaraan roda 2 yang membawa tubuh mengenaskan Mang Taya baru saja tiba di depan rumah. Gama langsung bergegas turun dan menarik tubuh Budi yang memapah Mang Taya. "Bahaya ini, Bud, Iman di dalam." Tegas Gama merasakan panas pada gelang gengge yang ada di dalam saku celana. Sementara Meong Hideng yang tidak diketahui kedatangannya itu sudah berlari ke arah belakang rumah. Kreket. Beberapa kali pintu depan yang sudah terbuka setengah itu bergerak terkena hembusan angin. "Di dalam ada Pak Soma," ucap Mang Taya pelan. "Masuk dan cegah Soma menghabisi Iman. Aku rasa itu hal yang adil dan seimbang, Mang Taya," kata Gama. "Cepat," tegas Budi dengan tatapan dingin. Tubuh Mang Taya yang belum pulih seluruhnya berjalan tergesa-gesa memasuki rumah. Dengan menahan pada luka goresan cakaran Meong Hideng yang terus mengeluarkan darah dan bekas lehernya yang sudah Gama robek untuk mengeluarkan tulang yang ditanam Ki Julham di tempo hari. "Aku ke belakang, Gam. Akan aku habisi Soma malam ini juga," ucap Budi. "Lakukan, Bud. Aku menunggu Taya masuk terlebih dahulu. Walau Soma pasti sudah mengetahui kedatangan kita," jawab Gama sambil menepuk pundak Budi agar segera bergerak ke arah belakang rumah. Sementara itu, "Bagus, akan aku habisi semuanya di rumah ini," kata Pak Soma terus melangkahkan kaki ke arah kamar. "Kematian Sari Puspa dan Punggel Ireng itu membawa petaka yang sesungguhnya," ucap Teh Denok pasrah ketika tubuh Pak Soma yang tanpa mengenakan pakaian sudah berdiri di depan kamar saling berhadapan dengan Iman. Tanpa Iman sadari, dalam keadaan saling bertatapan dengan Pak Soma yang sudah ia ketahui dari ucapan Mak Sutia dan Teh Denok malam ini, yang ia hadapi adalah seorang bapak, namun tanpa ada pelukan hangat sebagaimana mestinya anak yang belasan tahun tidak pernah berjumpa. Malah golok tajam di tangan Pak Soma diarahkan sejajar dengan kepala Iman. Bersamaan tangan Iman masuk perlahan ke dalam saku celana yang terdapat kunci dan tasbih pemberian Kiai Tasrif. "Jangan Soma, jangan lakukan itu," teriak Teh Denok menggunakan seluruh tenaganya, walau sama sekali tak dapat berdiri dari tidur terbaringnya. "Ini salah satu cara terbaik, Denok. Diam saja dan nikmati pertunjukan aku menghabisi anak biadab ini," tegas Pak Soma terus berjalan mendekat ke arah Iman. Iman dengan nafas ngos-ngosan terus mundur hingga mentok di ranjang kasur Teh Denok. Tangan Teh Denok langsung memegang Iman. "Pergi lewat jendela, Iman," bisik Teh Denok. "Golok itu hanya alat. Bagian teruncing itu ada dalam pikiran. Dan bagian yang menentukan sasaran kita tepat adalah hati. Hal itu juga berlaku pada masalah kita dalam hidup. Jangan sampai malah golok itu yang membelah hati dan pikiran kita." Iman seketika mengingat ucapan Budi yang saat menemui dirinya ketika di belakang rumah Kiai Tasrif, sedikit menggeser rasa emosi dan dendam yang memengaruhi dirinya ketika telah mengetahui masa lalu Ibu Sari. Srat, bruk. Tanpa Iman sadari, ia dapat begitu saja menghindar dari sabetan golok panjang yang ada di tangan Pak Soma, hingga golok itu menghantam kasur dan ranjang kayu. "Ah!" Teriakan suara Teh Denok menggemparkan kamar ketika ujung kakinya terkena golok. "Darah hitam," ucap Iman semakin terpojok. Pak Soma sama sekali tidak memperdulikan teriakan Teh Denok. Mata hitamnya kini terus menatap Iman yang sudah semakin terpojok ke arah dekat jendela kamar. "Iman Supata, nama yang sudah aku berikan yang berarti kutukan itu, ternyata tidak membuat kau menjadi manusia biadab seperti diriku," ucap Pak Soma dengan suara beratnya, terus mendekat ke arah Iman. Brak! Satu kali sayatan golok itu kembali dapat Iman hindari.
Bahkan dirinya tak menyangka dapat menghindar dari sayatan yang mendarat di jendela kamar hingga membuatnya seketika rusak. "Pak, tunggu Pak." Seketika Pak Soma langsung melihat dari mana asal suara itu, namun tidak mempedulikan sama sekali. "Taya, tolong aku," teriak Teh Denok dengan darah hitam yang sudah membanjiri spray kasur. Iman terperangah melihat Mang Taya dengan baju robek yang ia kenakan. Karena setiap robekan itu terdapat luka dalam. Bahkan beberapa luka masih mengeluarkan darah segar. "Tunggu saja kamu di situ. Sama-sama akan aku habisi satu persatu, bajingan," bentak Pak Soma. "Bapak tak pernah menepati janji. Sejak aku ikut dalam ritual punggel ireng dan memutuskan bahkan bekerja mati-matian mengurus Iman sejak ia bayi, sampai sekarang mau dihabisi Bapak." Bentak Mang Taya perlahan bergerak maju, melangkahkan kakinya untuk menerima lambaian tangan Teh Denok. Pak Soma kemudian berhenti untuk mendekat ke arah Iman. "Bahkan istri saya akan bernasib sama dengan istri sah Bapak, Sari Puspa, yang anaknya di depan mata Bapak sekarang. Semua Bapak korbankan demi ambisi gila ritual punggel ireng. Lebih bajingan mana?" teriak Mang Taya. Namun ketika tangan Teh Denok berhasil Mang Taya genggam, luka di lehernya kembali mengeluarkan darah, membuat Pak Soma langsung menggelengkan kepala. "Lepaskan dahulu anak itu, bawa Taya dan istrinya." Sebuah bisikan berasal dari suara Ki Julhamdi sudah Pak Soma dengar dengan jelas. "Tenang Taya, ikut denganku, semua akan seperti sedia kala," ucap Pak Soma berbalik badan. "Luka itu," bisik hati Iman ketika melihat jelas luka di punggung Pak Soma, hampir sama dengan luka yang ia miliki di punggungnya. "Istrimu akan sembuh dan tidak akan aku libatkan dalam perjanjian ritual punggel ireng," lanjut Pak Soma, sudah menyadari bahwa dari dalam leher Mang Taya sudah tidak terdapat tulang yang Ki Julhamdi tanam sebelumnya. Mang Taya hanya menggelengkan kepalanya. Apalagi ia sudah mengetahui bahwa semua tawaran dan janji manis itu selalu keluar dari mulut Pak Soma berulang-ulang. Sejak beberapa tahun Teh Denok terkapar sakit aneh. "Jangan Taya, aku lebih baik mati daripada harus disetubui dan terlibat lebih jauh dengan Soma dan dukun biadab itu," ucap Teh Denok memegang erat tangan Mang Taya. Pak Soma hanya tersenyum ketika sebuah bisikan kembali ia dengar, dan sudah mengetahui bahwa di luar rumah ini sudah ada yang menantinya. "Baik, itu pilihanmu, tapi tidak dengan keinginanku. Dengarkan itu baik-baik," tegas Pak Soma kemudian berjalan ke arah Iman yang semakin terpojok di samping jendela kamar yang sudah rusak. Semilir angin sudah beberapa kali masuk ke dalam kamar. Pak Soma semakin berjalan mendekat ke arah Iman dengan terus memegang tasbih Kiai Tasrif di tangannya. Srek, srek, srek. Suara gesekan golok pada lantai keramik kamar semakin terdengar jelas dan semakin mendekat ke arah Iman. "Pergi Iman, lari," ucap Teh Denok yang hanya mampu membuka mulutnya. Bruk. Pak Soma dengan kencang melompat ke arah jendela. Setelah tersenyum ke arah Iman, Budi dari luar sudah melihat Pak Soma menapakkan kakinya di atas tanah. Namun ketika Budi yang bergerak dilihat oleh ujung mata Pak Soma dengan bayangan rambut gondrongnya berlari ke arahnya. "Seperti akan selamat saja semua keluargamu, bajingan," ucap Pak Soma. Tiba-tiba berlari ke arah gelap samping rumah dan seketika tubuhnya mampu menghilang sepersekian detik. "Budi, masuk," tegas Gama yang sudah berada di dalam kamar, sedang memeluk tubuh Iman yang sudah bergetar hebat karena ketakutan. "Dia mampu menghilang, Gam," ucap Budi. "Dia sudah mengetahui keadaan Taya sudah lepas dari tulang Ki Julhamdi, Bud," jawab Gama. Tangan Budi dengan cepat merobek spray kasur yang berwarna biru, melilitkannya dengan cepat ke arah luka kaki Teh Denok yang terus mengerang kesakitan. "Apa istriku akan selamat?" tanya Mang Taya. "Mang, jadi sejak aku bayi," saut Iman tiba-tiba. Mang Taya hanya mengangguk sambil tubuhnya merasakan lemas kembali. Setelah semakin banyak darah yang keluar dari luka bekas cakaran meong hideng
dan di bagian lehernya juga. Artasoma, lelaki yang entah bagaimana tega meninggalkan ibumu, Saripuspa, ketika sedang mengandung kamu dalam perutnya. Tidak ada yang pernah tahu ritual punggel ireng ini berakhir, ucap Mang Taya. Memaksakan mulutnya terbuka setelah Teh Denok menganggukkan kepala bak perintah dan waktu yang tepat. Katakan saja semuanya, Mang. Keselamatan bukan dari tangan Soma atau Julhamdi. Keselamatan hanya miliknya pencipta, sahut Gama. Baik, tapi mungkin dari tangan kamu juga yang lahir dari ritual pernikahan gaib Punggel Ireng, yang seharusnya dalam setiap pernikahan Soma tidak boleh mengandung semuanya bisa berakhir. Entah kamu anak Soma atau Julhamdi, sudah terlalu banyak korban nyawa perempuan yang mati di tangan Soma, lanjut Mang Taya. Apa ibu yang pertama bapak nikahi? Tanya Iman, seluruh tubuhnya bergetar. Bak tidak siap menerima semua kenyataan dalam hidupnya saat ini. Mungkin, Man, Amang tidak bisa pastikan, tapi Soma bukanlah orang yang akan berhenti ketika keinginannya tak bisa dikabulkan. Segala cara bakal ia lakukan, jawab Mang Taya sudah duduk dan menyadarkan tubuhnya itu pada Teh Denok. Dari arah dapur, Budi dan Gama sudah melihat Meong Hideng berjalan terpincang-pincang mengantarkan pesan berbahaya. Begitu juga dengan Tatang, kakak saya. Dia hanya berusaha hidup dengan ambisi untuk menghabisi Soma sebenarnya, yang mungkin sekarang sudah tidak bernyawa. Kematian istrinya jauh lebih mengenaskan di tangan Soma, ucap Mang Taya. Budi, jaga! Teriak Gama tiba-tiba ketika gelang genggenya terasa panas. Sebuah benda tiba-tiba jatuh di dalam kamar, hingga asap tebal menyelimuti seluruh ruangan. Budi! Teriak Gama. Gama dengan cepat menggenggam tangan Iman dengan erat. Ah! Suara erangan Mang Taya dan Teh Denok terdengar kencang ketika Budi menginjakan kakinya di atas ranjang. Ia sudah tidak mendapati tubuh Teh Denok dan Mang Taya. Keluar Gama, cepat lewat jendela. Bawa Iman, teriak Budi, membuat Gama dengan cepat dan kuat menarik tangan Iman. Seperti kalian akan hidup lama saja, sampai manapun akan saya kejar. Hanya nyawa-nyawa kalian yang membuat semua ini selesai. Suara dari nenek-nenek masuk ke telinga Gama dengan jelas, membuat ia langsung menarik Iman keluar jendela. Iman masih tidak percaya ketika menapakkan kakinya di luar rumah Mang Taya dengan asap yang masih menyelimuti kamar cukup tebal. Pak Gama, itu, ucap Iman menunjuk ke arah lantai. Dari asap putih itu, Iman melihat jelas wajah Ibu Sari yang sedang merangkak menuju dua kaki Budi yang masih mencari keberadaan Mang Taya dan Teh Denok. Wajah hitam pekat dengan rambut yang terurai berantakan dilihat juga oleh Gama. Masih terikat ibumu, Man, dalam ritual Punggel Ireng, bisik Gama terus membacakan amalan. Dengan cepat Budi keluar melompat jendela, menghindari sosok Ibu Sari yang hampir mengenai kakinya. Tidak ada di dalam Mang Taya dan istrinya, Gam, ucap Budi. Nenek tua yang pernah aku lihat dalam mimpi, bisik hati Gama. Melihat jelas sosok perempuan itu, kepalanya dielus-elus kemudian hilang begitu saja bersamaan asap yang terkena hembusan angin. Di atas ranjang yang seharusnya terdapat tubuh Teh Denok, kini hanya ada bekas darah hitam yang tercetak jelas dengan bau busuk yang semakin menyengat tercium oleh Gama, Iman, dan Budi. Bau ini lagi. Aku mulai paham Pak Gama, ucap Iman setelah mengetahui semua dari mana ia berasal beserta Ibu Sari. Tiba-tiba seluruh lampu di rumah Mang Taya padam begitu saja. Dibawa ke suatu tempat antara rumah kai atau tidak lawang larang tulah, ucap Gama, membuat ia langsung menarik tangan Iman dan langkahnya diikuti oleh Budi. Sementara itu, waktu berputar terasa semakin cepat. Angin malam sudah berganti dengan udara dingin dini hari yang sudah beberapa kali menerpa tubuh Iman yang baru saja tiba kembali di rumah kai bersama Gama dan Budi. Pasti Mang Tatang incaran selanjutnya, Pak Gama. Rantai ini sudah terlalu panjang akibat ulah Soma, ucap Iman tergesa-gesa mengikuti langkah Budi
yang sedari tadi bahkan belum bicara dengan Iman. Lampu yang menyala kuning di luar rumah Kai dari bagian depan sampai halaman belakang sudah beberapa kali terkena hembusan angin, membuat cahayanya tidak lagi tenang, namun terus bergoyang. Brak! Dengan menggunakan kaki, Budi langsung membuka pintu dapur. Sudah tidak ada, Gam, ucap Budi ketika tidak mendapati bekas jasad Mak Nur. Gama dengan cepat diikuti langkah Iman menuju kamar yang terdapat sumur tua, tempat di mana Mang Tatang sebelumnya dikubur oleh Budi. Samabut, Tatang sudah tidak ada, tegas Gama ketika melihat tumpukan tanah dan lubang itu sudah tak berisikan Mang Tatang. Berarti sudah dijemput bersamaan dengan Mang Taya dan Teh Denok. Tentu tempatnya bukan rumah ini, jawab Gama. Dan bersambung dulu, nantikan bagian berikutnya. Terima kasih semua sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya juga, Kartiping, Mas Teguh Faluvi. Saya pamit teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.